Halo guys, selamat datang di channel Zalfas. Kita akan mengamati konten yang sering viral di dunia maya, yaitu konten marah-marah. Bahkan ada restoran yang viral karena disajikan dengan marah-marah. Berikut ini, ada bapak-bapak viral karena marah-marah dalam masjid guys. Yuk kita simak videonya. Disclaimer ya, semua nasihat baik harus dihormati. Ikut yang mana, itu tanggung jawab masing-masing. Lek dalil si A ono anjen. Iya, dalil si A ono. Terus sing main musik sapa kon ngarani aku si A iku? Lho. Ini. Videono sik gak mau kirim sampean. Nggih. Licik sampean gak kirim. Nggih. Oh iya. Nggih, monggo Pak. Musik ya wis jeruk. Napa di sini napa? Merah aku. Kiri apa maksudnya? Nggih. Iya iya, video. Sarno ae. Video. Malahan. Ini menghalalkan musik Nah. di dalam masjid. Wih. Minta dalil, katanya enggak ada dalilnya. Sini nih. Ket aja. Jaremu. Gimana Pak? Jaremu mungkar, Ada jaremu. Mungkar musik ya? dalam masjid ya. Jaremu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Lho, Kak, jaremu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, mungkar ya, musiknya masjid mungkar ya jaremu ya. Enggak ada musik di dalam masjid itu enggak ada. Lho, lah jaremu mungkar ya, musik. Ini yang ini loh ya. Mungkar demi Allah, mungkar. Wis. Nggih. Nggih Pak. Nggih Iya. monggo Pak. Mungkar ya. Ya wis, terus kamu hujangmu apa? Kalau enggak mungkar, hujangmu apa? Lho, iki kegiatan musik Sunnah, ini. wajib. Iki Di agama cuma dua, sunnah sama wajib. Iki Enggak ada lagi. masjid ini. Pak, apa hukum membunyikan musik di masjid walaupun musik religi? Suaranya keluar untuk ngasih tahu bahwa ada acara, tak apa-apa. Yang kenapa? Karena alat musik itu tidak haram. Buka fikih musik Yusuf Qardawi. Semua itu tak haram. Itu kan alat musik. Bukan kentut itu. Itu alat musik. Al-ghina mithlul kalam. Musik itu sama macam cakap. Kalau baik, baik. Kalau tak baik, tak baik. Udah terlanjur di dalam kehidupan ini musik menjadi bagian dari kehidupan. Ya, sekarang kalau antum bilang ke orang yang sedang asik dengar musik ini haram, tutup matiin, kesinggung dong. Justru dalam Islam ini ketika kita melarang, memberikan solusi. Antum buka buku fikih Syafi'i, buku apa saja, mau kitab karangan Imam Syafi'i, atau kitabnya Imam Nawawi, Majmu' Syarah Al-Muhadzab, atau kitab-kitab yang lainnya, kalau mereka sudah bahas alat musik, mereka haramkan. Banyak yang hadir waktu itu, maka ana, dengerinlah. Ternyata yang dibahas, ana lupa bukunya apa. Bukunya tipis, kecil. Dibicarakan di sana masalah wajibnya menghancurkan alat-alat musik. Ana ngomong, lu keren banget nih. Baru denger ana. Setelah ana lihat di buku-buku Syafi'i, ternyata mereka sepakat bahwasanya alat-alat musik itu dihancur. Maka ana mau bacakan nih sama antum semua nih. Bagaimana dengan orang yang sangat suka dengan salawat dan hadrah? Apakah termasuk dalam hadis yang telah disebutkan tadi, jemaah? Ya, berkaitan dengan pujian buat Nabi SAW. Nabi dipuji sama para sahabatnya. Bahkan ada yang menggunakan rebana. Tapi penggunaan rebana itu dengan bait-bait syair diperkenankan ketika Idul Fitri, Idul Adha, Id, atau dalam pernikahan. Tapi nggak boleh pujian yang berlebihan. Karena pernah Nabi SAW di rumahnya ada dua bocah cilik perempuan, dia dengan rebananya ya bersenandung, di antara senandungnya mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi, dan di tengah-tengah kami ada nabi yang tahu dengan apa yang terjadi di hari esok. Maka Nabi mengatakan quli ma kunti taqulin, jangan ngomong gitu, yang biasa-biasa aja, karena itu ada pujian yang berlebihan. Jadi itu diperbolehkan ketika pada momentum-momentum tersendiri, tapi bukan sesuatu yang kemudian rutinitas dikerjakan ya. Dan ketika di Masjid Nabawi pun ada permainan-permainan di dalam masjid, jemaah, seperti permainan dengan tombak ya, itu di masjid dilakukan, dan itu pada waktu lebaran juga. Dua. Jadi fokus alatnya sudah ada, kemudian nyanyian yang tanpa alat juga ada. Tapi hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi keluar dua bagian dari Nabi. Ada yang mengharamkan, ada yang seketika kemudian menghalalkan. Contoh kedua, saya agak cepat ya. Nanti saya buka kitab, setelah ini kita selesai. Satu kali
Nabi melihat Sayyidah Aisyah. Kemudian ketika beliau melihat Sayyidah Aisyah di rumah beliau, masuk ke dalamnya, Sayyidah Aisyah sedang dihibur oleh dua orang. Ya, yang bantu beliau, jariyah beliau, ketika dihibur menggunakan syair. Ya, bahkan menggunakan ini, rebana, dufuf, tobel. Dipukul-pukul, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau datang, beliau tidak suka dengan itu. Nanti saya catat ini. Dan ini nanti diantara yang saya pegang salah satunya. Karena beliau senangnya dengan Quran. Senangnya dengan hal-hal yang baik-baik berupa hadis dan sebagainya. Tidak terlampau suka dengan masalah-masalah musik. Jadi begitu masuk, beliau katakan, apa bimazmuri syaitani fi baitin Nabi SAW, kok ada senandung-senandung setan? Maksudnya ini saya nggak suka ini nih. Kok ada yang haram di rumah Nabi SAW? Abu Bakar memahami setiap musik itu haram. Apa kata Nabi? Hadis sahih. Kata Nabi, Abu Bakar, janganlah usil ya dengan menghukumi mereka. Ini hari raya untuk mereka, biarkan mereka bersenandung. Perhatikan, Abu Bakar menghukumi haram perbuatan dua orang jariyah tadi. Nabi mengatakan tinggalkan mereka, biarkan mereka bernyanyi karena ini hari raya untuk mereka. Hadza yauma idihim. Ini hari raya untuk mereka, biarkan mereka bernyanyi. 3. Lihat baik-baik. 3. Teman-teman sekalian, dalam bab pernikahan. Tiba-tiba ada sahabat kalangan yang menikah, suasananya sepi. Nabi perintahkan pada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, kenapa tidak ada orang-orang yang bernyanyi? Kenapa tidak ada orang-orang yang bersyair? Bukankah orang Ansor senang kalau ada pesta seperti ini, ada yang bernyanyi, ada yang bersyair? Nabi malah memerintahkan, keluarkan dufuf, pukul rebana, dan buat syair-syair yang bagus untuk menghibur mereka. Di hiburan-hiburan, urusan-urusan yang sifatnya dalam kebaikan. Nabi malah meminta dihadirkan, bukan meminta dihilangkan. Ini yang paling menarik. Nah, kan oleh orang-orang soleh, orang-orang baik, dufuf. Dan Nabi mengizinkan rebana dipukul. Nabi mengizinkan, Nabi tidak melarang adanya rebana. Di saat orang Badui main rebana di samping masjid Nabi tidak melanggarnya. Bahkan Nabi tidak melarangnya. Bahkan di saat Sayyidina Abu Bakar ingin menghentikannya, Sayyidina Abu Bakar berkata, diam wahai Abu Bakar. Jangan kau tegur dia, itu hari raya, dia ingin bersenang-senang. Seorang wanita yang bernadar, ya Rasulullah, aku bernadar, sa'adribut tufa ala ra'sika law sallamakallah. Aku sudah nadar ya Rasulullah, kalau sampai dalam peperangan ini kau selamat, aku akan memukul rebana di atas kepalamu. Maka Nabi berkata, aufi binadrika, penuhi nadarmu. Sehingga yang namanya mukul rebana atau genjring, terserah namanya apa, terbang, apa lagi? Pokoknya itu, terserah namanya apa, itu adalah diperkenankan dipukul. Khususnya di acara pernikahan. Alidun nikah fil masjid wa tribu alaihi bid-duffi. Kalau ada pernikahan, iklankan di masjid, ada orang agar orang tahu kalau Anda baru nikah di masjid atau tempat ramai seperti ini. Wadribu alaihi bid-dufi, boleh kita mengiringi pernikahan dengan rebana. Kemudian setelah itu termasuk kesenangan-kesenangan yang halal boleh kita dengan rebana seperti ini. Cuman permasalahannya, apakah boleh kita memukul rebana di masjid? Ini perbedaan di antara ulama. Banyak ulama yang mengatakan jangan lakukan itu di masjid. Karena masjid bukan untuk mukul rebana, masjid adalah untuk melakukan sholat, berzikir dan seterusnya. Kalau Anda mengikuti pendapat ini, ya jangan adakan di masjid. Cuman ulama yang lain bukan ulama lain. Ini ulama kita, dua pendapat. Ulama kita, ahli sunnati wal jamaati, asy'ariyati, bahkan syafi'iyati, itu berbeda dua pendapat. Pendapat yang pertama kebanyakan melarang jangan pukul rebana di masjid. Karena takut ganggu orang yang lagi sholat. Kalau Anda ikut pendapat ini, sudahlah Anda ikuti, tidak usah mencaci masjid sebelahnya. Permasalahan kita itu dikit-dikit sudah ahli surga. Sehingga rebana, astagfirullahaladzim, ini rebana dipukul di masjid, astagfirullah, kayak ngelihat apa aja. Padahal ulama mengatakan, kemudian ulama yang mengatakan boleh pun bersadarkan dengan hadis tadi, a'linun nikah fil masjid. Kalau Anda ingin menikahkan anak-anakmu, ramaikan di masjid. Ditambah hadisnya nyambung, wadribu alaihi bid-dufi, dan pukul rebana. Ini pertanyaannya, apakah pukulnya di masjid atau luar masjid? Kan itu, maka masih mungkin kita mukul rebana di masjid. Tentunya harus milih waktu. Pas Jumatan mukul rebana di masjid, minta dipukul orang itu, beda.